Oke, perkenalkan nama saya Wahyu Trisnamukti dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pemasaran holistik dari manajemen keuangan. Jadi pengertian dari pemasaran holistik adalah suatu pendekatan pemasaran yang memandang bisnis secara menyeluruh, di mana semua aspek dari kegiatan pemasaran saling berhubungan dan berkolaborasi untuk menciptakan nilai dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Konsep pemasaran holistik sendiri menekankan bahwa semua elemen dalam pemasaran harus berfungsi secara terintegrasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Pendekatan ini mempertimbangkan keseluruhan ekosistem bisnis, termasuk pangan, karyawan, mitra, masyarakat, dan juga lingkungan. Selanjutnya, pilar pemasaran holistik. Yang Pemasaran holistik terdiri dari 4 pilar utama. Yang pertama itu adalah relationship marketing atau pemasaran relasional. Fokus pada membangun dan memelihara hubungan jangka panjang dengan pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Contohnya tuh seperti program loyalitas kepada pelanggan, komunikasi yang personal kepada pelanggan. Selanjutnya tuh yang kedua ada integrated marketing atau pemasaran terpadu. Ini semua elemen komunikasi dan aktivitas pemasaran harus saling mendukung untuk memberikan pesan yang konsisten. Contohnya sendiri seperti kampanye pemasaran melalui media sosial, iklan di TV, dan acara-acara promosi yang memiliki tema serupa. Selanjutnya tuh yang ketiga ada internal marketing atau pemasaran internal. Ini melibatkan karyawan dalam proses pemasaran untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mendukung visi serta misi perusahaan itu sendiri. Sebagai contohnya seperti pelatihan karyawan untuk memberikan pelayanan terhadap pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya yang keempat itu adalah society responsible marketing atau pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Pemasaran ini berfokus pada tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk etika, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya sendiri ini adalah kampanye ramah lingkungan, penggunaan bahan daur ulang. Selanjutnya adalah keunggulan dari pemasaran holistik sendiri adalah yang pertama itu konsistensi, strategi dan pesan yang terintegrasi membantu menciptakan kepercayaan pelanggan dengan menunjukkan identitas bisnis yang jelas, profesional, dan dapat diandalkan di dalam masyarakat. Dengan memastikan semua saluran komunikasi dan elemen pemasaran selaras, pelanggan merasa bahwa bisnis ini memiliki nilai dan tujuan yang kokoh sehingga membangun loyalitas pelanggan terhadap kita. Selanjutnya adalah efisiensi. Kolaborasi lintas fungsi memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal, mengurangi pemborosan waktu dan biaya akibat duplikasi tugas, serta meningkatkan produktivitas tim. Dengan bekerja secara terkoordinasi, perusahaan juga dapat merespon kebutuhan pelanggan atau perubahan pasar dengan lebih cepat dan efektif. Selanjutnya yang ketiga itu ada keberlanjutan. Menjadikan aspek sosial dan lingkungan sebagai bagian dari strategi bisnis tidak hanya membantu melestarikan planet tetapi juga menciptakan daya tarik tambahan bagi pelanggan yang peduli pada isu-isu keberlanjutan. Praktik seperti penggunaan bahan ramah lingkungan, efisiensi energi, atau pemberdayaan komunitas lokal dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap bisnis. Selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan pengalaman yang relevan serta personal, bisnis dapat menciptakan hubungan yang lebih mendalam. Pelanggan merasa dihargai sehingga mereka lebih cenderung untuk kembali menggunakan produk atau layanan dan merekomendasikannya kepada orang lain yang akhirnya meningkatkan loyalitas jangka panjang mereka terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah implementasinya pemasaran holistik
Yang pertama tuh analisis yang mendalam, melakukan riset mendalam untuk memahami kebutuhan pelanggan, perilaku konsumen, dan tren pasar yang relevan. Menggunakan data ini untuk mengidentifikasi peluang bisnis dan menciptakan strategi pemasaran yang sesuai dengan harapan pelanggan. Selanjutnya adalah kolaborasi internal, melibatkan semua departemen dan dalam perencanaan dan eksekusi strategi pemasaran. Pastikan setiap bagian mulai dari pemasaran, penjualan, hingga layanan pelanggan berkontribusi secara sinergis untuk menciptakan tujuan yang sama sehingga menciptakan pengalaman pelanggan yang terpadu. Selanjutnya adalah komunikasi konsisten. Membangun pesan yang sejalan dan relevan di semua saluran pemasaran baik online maupun offline. Konsistensi ini akan memperkuat identitas mereka di mata pelanggan dan menciptakan kepercayaan yang lebih besar. Selanjutnya adalah inovasi. Selalu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan preferensi pelanggan saat ini, memperbarui strategi pemasaran dengan memanfaatkan teknologi terbaru seperti analitik data, otomatisasi pemasaran, dan media sosial untuk tetap relevan di pasar yang dinamis. Selanjutnya adalah komitmen sosial. Menerapkan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial, misalnya gunakan bahan yang ramah lingkungan, dukung komunitas lokal, atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Komitmen ini tidak hanya membantu keberlanjutan bisnis, tetapi juga meningkatkan reputasi merek di mata pelanggan dan pemangku kepentingan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah pemasaran holistik sendiri mengintegrasikan semua elemen pemasaran untuk menciptakan nilai dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pendekatan ini fokus pada kolaborasi internal, komunikasi yang konsisten, dan tanggung jawab sosial yang mendukung efisiensi, keberlanjutan, dan kepuasan pelanggan serta memperkuat reputasi merek. Sekian presentasi dari saya mengenai pemasaran holistik. Terima kasih.